respon kita. Seperti yang tadi dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau tertanya, Pak, apakah ada yang perlu saya lakukan? Betul. Respon, ya, bukan begini. Kita tidak, untuk menerima kasih karunia tidak perlu ada syarat dan kondisi. Tidak perlu ada syarat dan kondisi. Pak, saya harus baik dulu apa tidak? Tidak perlu. Pak, saya harus puasa 2 hari 2 malam, perlu tidak? Tidak perlu. Pak, saya perlu puasa 60 hari, tidak perlu. Pak, saya perlu berdoa 60 jam, tidak perlu. Untuk menerima kasih karunia, saudara hanya perlu percaya kepada Tuhan. Bahwa memang lalu respon saudara itu menentukan memang. Ya, apakah seperti saya begini, ketika saya diberi anugerah oleh ayah saya, ya bahkan dia tidak katakan begini, aku hitung ya sebagai hutang, itu tidak. Ya, kamu bayar uang gedung berapa, bayar uang kuliah berapa, tanda tangan, aku hitung sebagai hutang, tidak. Papa mama saya tidak memperhitungkan itu sebagai hutang, itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan. Tapi lalu saya tidak pernah kuliah. Saya bolos, saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak lakukan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa. Nah, itu yang disebut dengan menyia-nyiakan. Itu yang disebut dengan menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, betul dikatakan begini ya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 10 tadi, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Ya. Sebagai catatan yang lainnya bahwa kasih karunia itu saudara dan saya terima bersama-sama dengan Kristus, ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi begini, begitu saya diberikan oleh ayah saya fasilitas untuk kuliah, ya, dengan cuma-cuma, dengan free, dianugerahi semua biaya untuk melanjutkan sebagai seorang mahasiswa. Respon saya menentukan, saya harus belajar, saya harus mengerjakan tugas, saya harus kuliah. Nah, Paulus katakan justru aku bekerja lebih keras. Tapi yang membuat aku mampu bekerja itu kesanggupan yang daripada Tuhan. Yang membuat saya bisa menyelesaikan kuliah, mengerjakan tugas, kadang bolos, kadang tidak, ya. Lalu kalau saya mengatakan saya tidak pernah bolos, tidak, saya pernah bolos, ya. Ya, kadang-kadang saya cukup nakal, batas minimalnya berapa? 20% atau sudah ya, jangan dicontoh, ya. Itu contoh yang tidak bagus. Ya, tapi meski bagaimanapun juga bahwa kesanggupan kita, seperti yang dikatakan bahwa kekuatanku ini bukan daripada Gusti, kesanggupan untuk aku melakukan kewajibanku, untuk aku melakukan bagianku, itu pun kasih karunia. Jadi memang segala-galanya itu kasih karunia. Paulus diberikan semua sumber daya, diberikan fasilitas, diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, kemampuan untuk menghadapi cobaan, kemampuan untuk menghadapi masalah, itu juga kasih karunia. Nah, ketika Allah katakan aku harus bekerja lebih keras, ya, supaya apa? Kesempatan yang diberikan kepadaku itu tidak sia-sia. Ya, fasilitas uang kuliah yang diberikan kepadaku itu tidak sia-sia. Aku harus belajar. Tapi untuk belajar, aku diberi kesanggupan oleh Tuhan. Nah, itulah kasih karunia. Pak, kalau begitu hampir susah dipahami. Betul, hampir susah dipahami. Terlalu baik itu Tuhan. Ya, Paulus katakan aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjang lebar tinggi dalamnya kasih Allah yang melampaui segala akal manusia dan pengertian manusia. Aku berdoa supaya kamu memahami dan mengalami kasih itu yang di luar akal manusia. Memang sulit.
Pak, lalu kita harus bayar. Saudaraku tidak perlu membayar apa-apa. Saudara hanya perlu percaya dan saudara perlu bertanggung jawab. Tapi untuk bertanggung jawab itu pun bahkan Tuhan memberikan kesanggupan. Seperti ayat yang kita baca tadi bahwa kesanggupan kami, kesanggupan untuk mengerjakan, kesanggupan untuk melayani, kesanggupan untuk bekerja, kesanggupan untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi segala macam peran kehidupan kita. Bahkan kesanggupan itu ya kasih karunia. Ya, itu kasih karunia. Jadi betul yang dikatakan Paulus, semuanya hanya oleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Saya berharap pada malam hari ini Bapak Ibu dan saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada, Pak, saya sedang susah. Saudara perlu kasih karunia Tuhan. Pak, saya sedang terpuruk. Biarkan kasih karunia Tuhan, kemurahan yang daripada Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan, pemberian cuma-cuma daripada Tuhan, bahkan mujizat yang daripada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib, tanda-tanda heran dan mujizat, bahkan jalan keluar yang daripada Tuhan itu akan ada dalam kehidupan saudara. Itu adalah semuanya adalah kasih karunia. Apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami, saya berharap kita semua akan mengalami kasih karunia, kesanggupan yang daripada Tuhan.